Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan rumah yang kalian tinggali. Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana bangunan tersebut dibuat sebelum bangunan itu dibangun? Bagaimana seorang arsitek merencanakan setiap detail dari sebuah bangunan tersebut? Nah, semua itu berawal dari gambar kerja yang dibuat oleh seorang arsitek, teman-teman. Di mana di gambar kerja itu sendiri terdiri dari gambar rencana arsitektur, gambar rencana struktur, mechanical electrical, interior, dan eksterior. Terus, apa sih bedanya antara gambar rencana arsitektur, struktur, mechanical electrical, interior, dan eksterior? Simak video ini sampai selesai ya. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Dengan saya, Pak Nanang, kita akan mengenal lebih dalam tentang gambar rencana arsitektur. Topik kali ini sangat penting teman-teman, bagi kalian yang bercita-cita menjadi seorang arsitek atau desainer bangunan profesional. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, apa sih gambar rencana arsitektur itu? Gambar rencana arsitektur adalah representasi visual dari desain sebuah bangunan yang mencakup semua detail yang diperlukan untuk sebuah gambar konstruksi. Gambar rencana arsitektur memiliki banyak fungsi teman-teman. Di antaranya adalah sebagai panduan bagi kontraktor dalam membangun, membantu perizinan bangunan, dan memberikan gambaran yang jelas kepada klien tentang hasil akhir bangunan. Sekarang kita akan mengenal macam-macam gambar rencana arsitektur. Yang pertama adalah denah arsitektur bangunan. Denah ini menunjukkan tata letak semua ruang dalam bangunan, mulai dari teras, ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi dan WC, dan ruang makan serta dapur. Berikutnya adalah gambar tampak bangunan. Gambar tampak bangunan menunjukkan wajah atau fasad sebuah bangunan dari berbagai sisi, seperti tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan tampak belakang bangunan. Lalu, ada gambar potongan bangunan. Gambar potongan bangunan adalah gambar yang menunjukkan bagian dalam bangunan, seolah-olah gambar bangunan itu dipotong secara vertikal atau horizontal. Gambar ini berfungsi untuk menunjukkan detail dari sebuah konstruksi bangunan yang menunjukkan dari elemen bawah bangunan, elemen tengah bangunan, dan elemen atas bangunan. Selanjutnya ada denah pola lantai. Denah pola lantai menunjukkan pola atau motif lantai di setiap ruangan. Ini bisa membuat bangunan kita semakin menarik dan berkarakter. Dalam penyajian gambar denah pola lantai ini ditunjukkan dengan denah dan jenis material lantai yang nanti akan digunakan dalam perencanaan sebuah bangunan. Selanjutnya, kita akan membahas denah kusen pintu jendela dan gambar detail. Denah ini menunjukkan posisi serta detail dari masing-masing kusen pintu dan jendela dalam bangunan. Dengan adanya denah ini, kita bisa mengetahui ukuran dan letak setiap elemen tersebut secara tepat, sehingga memudahkan proses konstruksi dan memastikan semua elemen sesuai dengan desain yang direncanakan. Selanjutnya ada denah plafon dan detail plafon. Denah plafon dan detail plafon menunjukkan tata letak dan detail plafon dalam bangunan. Plafon yang dirancang dengan baik tidak hanya akan menambah estetika, tetapi juga memberikan kesan luas dan nyaman pada setiap ruangan. Terakhir, kita akan bahas tentang denah atap. Denah atap ini memperlihatkan desain dan tata letak atap bangunan secara rinci. Penting sekali karena atap ini melindungi bangunan dari berbagai kondisi cuaca, seperti hujan, panas, dan angin. Denah ini memastikan atap dirancang kuat dan tahan lama. Jadi, itulah beberapa jenis gambar rencana arsitektur yang perlu kalian ketahui teman-teman. Setiap jenis gambar memiliki makna dan fungsinya masing-masing. Semua gambar ini sama pentingnya dalam proses perencanaan bangunan, membantu memastikan setiap detail diperhatikan dan bangunan dapat dibangun sesuai dengan desain yang diinginkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya, dan membantu kalian memahami berbagai jenis gambar rencana arsitektur.
berusaha belajar dan berlatih agar menjadi desainer bangunan yang handal. Jangan lupa untuk mengikuti video pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa!